Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karpal Popcorn. Aduh nih udah lama nih gue gak bikin video ya. Terlalu sibuk jualan seng nih gue nih. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Filipina nih cuy, yang berjudul The Escort tahun 2016 ya. Ini mantep nih, udah lama nih gak bikin film Filipina ya. Gak ngerekap cuy maksudnya ya. Aduh nih kalian ini terlalu salah terus ya ngomong. Apa lagi nih? Ngomong apa nih gue nih? Film yang berdurasi tayang 1 jam 55 menit ini rilis per tanggal 2 November tahun 2016 dan disutradarai oleh Enzo William, dibintangi oleh Derek Ramsey, Lovipo, ada Lovipo cu. Ini gue kasih intermezzo dulu dikit nih buat kalian, mantap nih. Dimples Romana dan Arnie Ross cuy. Meninggal dah. Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Di awal film kita akan diperlihatkan, aduh ini belum apa-apa ya. Sebuah pesta kolam renang atau pool party yang terlalu banyak ban-ban pelampung di kolam warna-warni, nggak tahu digunain apa enggak. Film akan berfokus kepada seorang gadis yang bernama Yasi yang diceritakan menjadi pelayan di pesta itu. Saat Yasi membawakan minuman untuk para tamu, terlihat ada seorang pria di sana berdiri sendirian yang terpaku melihat kecantikan Yasi pada waktu itu. Pria botak background cewek-cewek diceritakan bernama Cyrus. Aduh nih susah nanti nih gue nyebutinnya nih namanya nih Cyrus cu. Kita ganti Saitama aja apa nih? Aduh. Saat acara sudah selesai, Cyrus pun kembali lirik-lirik terhadap Yasi karena mungkin gak tahu harus ngapain. Di rumah, Yasi pun diperlihatkan pulang dan menemui dua adiknya dan memberikan uang jajan untuk mereka. Yasi ini diceritakan adalah seorang gadis yatim piatu yang hanya tinggal dengan dua adiknya dan menjadi tulang punggung keluarga. Saitama, yang memang berniat ingin mengenal Yasi, ia pun mencari segala cara untuk mendekatinya. Salah satunya adalah dengan mengirimkan teks pesan di sosial media yang bikin bingung bisa langsung dapat akunnya dari mana. Di chatting pada waktu itu, Saitama pun bilang kalau ia punya sebuah pekerjaan yang ingin ia tawarkan kepada Yasi. Scene berpindah memperlihatkan seorang pengusaha kaya raya bernama Gary Montanilla yang terlihat berada di pemakaman mendiang istrinya. Sebelum sang istri meninggal, Gary ternyata diceritakan telah berpisah lama dengan istrinya itu karena sang istri telah ketahuan berselingkuh dengan pria yang lain. Beres acara pemakaman, terlihat sang pastor datang dengan membawa seorang anak gadis yang bernama Joy, yang ternyata Joy inilah hasil dari perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Gary pun lantas tidak mau menerima Joy masuk ke dalam kehidupannya, meskipun ayah kandung Joy juga terlihat tidak bertanggung jawab dengan anaknya itu sendiri. Aduh nih kasihan si Joy ini ya. Beberapa hari setelah itu, sebelum menghadiri interview dan datang ke kantor di mana tempat Cyrus atau Saitama bekerja, Yasi pun terlihat sarapan dengan teman dekatnya yang ai yang diceritakan bernama Valkyrie. Ai. Meskipun Yasi sebenarnya tidak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan kepadanya, ia pun terlihat datang untuk menghadiri janji interview itu dan bertemu dengan penginterview yang bernama Helen. Saat Cyrus datang dan menjelaskan, barulah Yasi ini mengetahui yang ternyata mereka ini adalah sebuah agensi berkedok hotel yang menyediakan layanan para wanita untuk para pelanggan dengan bertujuan mendapatkan uang. Dan sebelum Yasi beranjak pergi karena takut, Cyrus pun bilang kalau ia menawarkan pekerjaan kepada Yasi bukan untuk menjadi wanita panggilan, akan tetapi untuk menjadi resepsionis yang mengatur jadwal dan mengangkat telepon, yang tentunya dengan iming-iming bayaran jauh lebih besar dari pekerjaan Yasi yang sekarang. Berhubung Yasi adalah tulang punggung keluarga dan membutuhkan uang untuk menghidupi adik-adiknya, Yasi pun akhirnya diceritakan menerima tawaran itu. Hari pertama menjadi resepsionis, Helen pun datang dengan membawakan baju luaran dan sepasang sepatu agar penampilan Yasi terlihat lebih baik. Cyrus juga terlihat memberikan arahan kerja
sambil mengilmu-ilmu pendekatan dikit-dikit melipir. Scene berpindah menampilkan Gary yang terlihat pergi karena menolak sebuah tawaran dari salah satu rekan bisnisnya yang berniat ingin pergi dari tempat itu. Berhubung kebetulan gedung itu adalah gedung yang sama di mana tempat Yasi bekerja, saat tidak sengaja bertemu di depan lift, Gary pun terpikat saat melihat Yasi yang baru keluar dari lift yang memberikan senyuman, yang akhirnya membawanya bertemu dengan Cyrus yang kebetulan ada di sana. Cyrus yang mengenal dan tahu kalau Gary adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Ia pun lantas memanfaatkan momen itu untuk memperkenalkan produknya mereka, yang dalam tanda kutip adalah para wanita, dengan memberikan sebuah kartu nama perusahaannya kepada Gary. Gary yang selalu teringat dengan Yasi, ia pun menelpon dan menghubungi kontak yang tertera di kartu nama itu, dan diangkat langsung oleh Yasi sendiri. Merasa kalau ia mempunyai uang yang banyak dan pengaruh yang besar di kota itu, Gary pun langsung saja menanyakan harga kepada Yasi apabila Gary ingin Yasi menemaninya. Merasa kalau ia telah direndahkan oleh sang pengusaha, Yasi pun lantas menutup telepon itu, yang malah membuat Gary ini menjadi semakin penasaran. Tak terima kalau teleponnya ditutup sembarangan, Gary pun lantas komplain kepada Cyrus dan membuat Cyrus terpaksa memanggil Yasi ke ruangannya. Di sana Cyrus menjelaskan kalau ia sudah lama mengejar Gary agar mau menjadi kliennya mereka, karena Gary ini adalah orang yang sangat berpengaruh dan sangat kaya raya. Cyrus bilang kalau ia ingin Yasi menemui Gary karena Gary telah menawarkan uang yang banyak, yaitu 10.000 peso hanya untuk menemaninya makan malam selama 2 jam. Berhubung 10.000 peso adalah uang yang banyak apabila hanya untuk makan malam, Yasi pun akhirnya mau menerima tawaran itu. Akan tetapi saat sudah bertemu dan dinner dengan sang pengusaha itu, Gary yang di momen itu mendengar kalau Yasi ini ternyata masih perawan. Ia pun lagi-lagi menggoda dan bilang kalau ia ingin ke tahap selanjutnya, yang membuat Yasi lagi-lagi kesal dan marah, dan langsung pergi meninggalkan restoran itu di depan Cyrus sendiri. Cyrus pun pergi mengejar Yasi karena ingin mengantarkannya pulang. Akan tetapi Yasi bersikeras menolak dan ingin pulang naik taksi. Setelah memberikan uang bayaran itu dan membiarkan Yasi pulang menaiki taksi, Cyrus pun mendapat telepon dari salah seorang wanita yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Saat Cyrus sampai di tempat yang ditentukan, Cyrus ternyata ditelepon oleh seorang wanita yang sudah sering memintanya datang untuk menemaninya mencangkul gergaji di dalam kolam. Saat ritual penyedotan air kolam pakai sedotan plastik berakhir, Cyrus pun terlihat mengobrol dengan sang wanita itu yang diceritakan bernama Lucy, yang ternyata kalau Lucy ini adalah istri dari seorang wali kota yang sedang berada di dalam penjara karena terlibat kasus korupsi. Scene pun kembali menampilkan keadaan di dalam kantor tempat kerjanya Yasi, yang memperlihatkan para wanita pekerja di sana sedang cekcok perihal berebut konsumen. Beberapa hari kemudian, Gary pun terlihat kembali menelpon Yasi dan bilang kalau ia ingin Yasi hadir ke acara perusahaannya dan menanyakan tarif untuk kesekian kalinya. Yasi yang tersinggung, ia pun lantas menutup telepon itu. Akan tetapi saat Cyrus datang dan bilang kalau Gary sudah menyiapkan gaun dan akan memberikan uang 50.000 peso untuk Yasi hanya untuk 1 kali makan malam dan menemaninya ngobrol, Yasi pun lagi-lagi mau menerimanya. Saat Yasi sudah sampai di gedung acara tempat perusahaannya Gary berlangsung, barulah Yasi ini tahu kalau Gary ternyata telah menyiapkan acara sebesar itu hanya untuk Yasi, yang dimana itu adalah acara ulang tahunnya Gary sendiri. Ketika Gary menceritakan kisah hidupnya dulu saat masih bersama dengan mendiang istrinya, hal itu pun membuat Yasi ini merasa kalau Gary mungkin bukanlah orang yang jahat, dan membuatnya sedikit demi sedikit menerima Gary sebagai temannya. Sementara itu, Cyrus yang hanya bisa diam dan terduduk di kantornya, ia pun terlihat sudah mulai merasakan cemburu saat membiarkan gadis yang awalnya ia sukai pergi dengan laki-laki lain. Meskipun begitu, hubungan Cyrus dan Yasi pun tetap berlanjut dan baik-baik saja. Bahkan mereka berdua terlihat lebih akrab karena bertemu setiap hari di kantor yang sama. Di suatu hari ketika Yasi mengajak Cyrus pergi untuk berdoa di gereja, terjadi sesuatu yang aneh, yang dimana Cyrus ini merasa tidak nyaman saat berada di tempat ibadah itu. Cyrus diceritakan saat kecil ternyata pernah mempunyai kisah yang buruk, yang dimana ia telah ditinggalkan dan ditelantarkan oleh ibunya sendiri saat di gereja.
Beberapa hari kemudian, Cyrus terlihat kembali menemui Lucy yang memberitahukan kalau suaminya atau sang wali kota sebentar lagi akan segera bebas, yang membuatnya terpaksa harus menghilang dan tidak akan menemui Cyrus dalam waktu yang lama. Di hari-hari berikutnya, Cyrus yang berniat ingin menjalin hubungan yang serius dengan Yassi, ia pun mengajak Yassi pergi ke sebuah pulau untuk menghabiskan waktu liburan mereka di pulau itu. Tak perlu waktu lama, Cyrus pun langsung mengutarakan perasaannya kepada Yassi saat di pulau itu, yang juga lantas diterima Yassi dengan baik. Mereka berdua pun diperlihatkan menghabiskan waktu bersama dan akan cangkul gergaji pada malamnya. Akan tetapi saat Yassi bilang kalau ia masih perawan dan belum siap untuk melakukannya, Cyrus pun mencoba mengerti dan bilang kalau ia akan menunggu. Setelah kembali bekerja pasca liburan, hubungan Cyrus dan Yassi pun semakin hari semakin mesra, layaknya sebuah pasangan. Sementara itu, Gary yang selalu rutin membawakan bunga untuk mendiang istrinya, saat bertemu dengan Joy, ia pun masih diceritakan belum bisa menerima keberadaan anak gadis itu. Sampailah berita kebebasan sang wali kota beredar di media, Lucy yang panik karena sang suami ternyata telah mengetahui perselingkuhannya dengan Cyrus. Ia pun lantas menghampiri Cyrus di tempat kerjanya. Melihat sang lelaki yang awalnya menyatakan cinta kepadanya malah terlihat mesra dengan seorang wanita, Yassi pun kecewa dan bergegas pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Cyrus pun bergegas mengejar Yassi dan mencoba menjelaskan semua yang telah terjadi. Akan tetapi Yassi sudah terlanjur kecewa karena Cyrus telah membohonginya. Sakit akan perasaan yang ia alami, Yassi pun memutuskan untuk menerima dan mengangkat saat Gary menelpon yang mengajaknya untuk bertemu. Di momen itu, Yassi berkata kepada Gary kalau anak hasil dari perselingkuhan mendiang istrinya yaitu Joy bukanlah seseorang yang patut disalahkan karena anak gadis itu tidak tahu apa-apa. Yang membuat Gary ini juga akhirnya sadar untuk menerima keberadaan Joy dan mengasuhnya. Di sisi lain, di samping Yassi telah kecewa kepadanya, dan ditambah kalau wali kota telah bebas dan dikabarkan akan memburunya, Cyrus pun terlihat kacau pada saat itu. Takut akan terjadi apa-apa dengan Yassi, Cyrus pun datang ke rumah Yassi dan bilang kalau ia akan pergi jauh untuk sementara dan akan kembali untuk Yassi setelah keadaan membaik. Benar saja, ketakutan Cyrus pun akhirnya terjadi. Sesaat ia beranjak pergi dari rumahnya Yassi, anak buah Pak Wali Kota malah terlihat datang dan mengikuti mobilnya dari belakang, yang akhirnya menangkap Cyrus dan memukulinya. Dengan berakhir babak belur, Cyrus pun dibawa ke hadapan Lucy dan direncanakan akan dibunuh di depan mata kepala Lucy sendiri. Beruntungnya, sebelum Pak Wali Kota membalas perbuatan istrinya itu, Gary yang ternyata mempunyai hubungan baik dengan Pak Wali Kota dan juga mempunyai pengaruh besar di kota itu, atas permintaan Yassi, Gary pun menelpon dan menghubungi sang wali kota dan meminta Cyrus untuk diserahkan kepadanya. Cyrus pun akhirnya diceritakan selamat dengan keadaan terkapar tidak berdaya di rumah sakit. Tahu kalau Yassi berutang nyawa Cyrus kepadanya, Gary pun lantas memanfaatkan hal itu dan bilang kalau Yassi harus membayar utang budi atas keselamatan hidupnya Cyrus, yaitu dengan menyerahkan perabotan cangkul gergajinya. Dengar hal itu, Yassi pun terpaksa menuruti keinginannya Gary dan harus rela memberikan kesuciannya pada lelaki itu. Setelah kejadian tersebut, Yassi pun diceritakan pergi menghilang entah kemana gak ada kabar, yang membuat Cyrus ini patah hati dan kebingungan untuk mencarinya. Dan setelah 3 tahun kemudian, bayangkan nih 3 tahun kemudian ya, saat Cyrus ingin menenangkan dirinya dengan pergi ke pulau tempat di mana ia liburan dengan Yassi dulu, Yassi malah terlihat muncul dan menjelaskan kenapa ia pergi, yang dimana Yassi ini sangat merasa bersalah karena sudah tidak suci lagi. Akan tetapi karena kuatnya cinta Cyrus kepada Yassi, mereka berdua pun diceritakan akhirnya bersatu kembali. Dan filmnya pun berakhir dengan Cyrus yang memutuskan untuk menjaga Yassi dengan menikahinya, yang berakhir bahagia karena akan segera dikaruniai seorang anak. Cuy. Mantap nih. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film The Escort tahun 2016 di Google Chrome cuy.
Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys.